video pengamatan ini, yang pertama dapat mengenal lebih jauh apa yang dimaksud dengan interaksi interspesifik dan interaksi intraspesifik. Yang kedua, dapat membedakan antara interaksi intraspesifik dengan interaksi interspesifik. Yang ketiga, dapat memberi contoh interaksi intraspesifik dan interaksi interspesifik yang terjadi pada lingkungan di sekitar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Diandari Putri Aryani. Saya dari FKIP Biologi, Kampus Palembang, Universitas Sriwijaya. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan interspesifik dan hubungan intraspesifik. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu biotik. Biotik merupakan komponen-komponen penyusun ekosistem yang berupa makhluk hidup. Baiklah teman-teman, kita akan masuk ke pengertian hubungan intraspesifik. Hubungan intraspesifik adalah hubungan antara dua individu dalam satu organisme atau jenis. Hubungan intraspesifik antara lain kompetisi, kanibalisme, dan amensalisme. Yang pertama yaitu kompetisi. Kompetisi adalah hubungan antara dua individu untuk memperebutkan satu macam sumber daya, sehingga hubungan itu bersifat merugikan bagi salah satu pihak. Kompetisi dapat terjadi antara individu dalam satu populasi dan individu dari populasi lain yang berbeda. Sumber daya yang diperebutkan dalam kompetisi ini dapat berupa makanan, energi, tempat tinggal, bahkan pasangan kawin. Contohnya yaitu pada tanaman cabai. Di sini terlihat ada 3 pohon cabai dalam satu pot, di mana tiap pohon tersebut berbeda-beda. Ada yang lebih besar dan tinggi pohonnya, dan buahnya lebih banyak. Ada yang pohonnya lebih kecil dan pendek, dan buahnya lebih sedikit. Di sini mereka saling berkompetisi dalam memperoleh makanan dan tempat tinggal. Yang kedua yaitu kanibalisme. Kanibalisme adalah sifat suatu hewan yang bertujuan untuk menyakiti dan membunuh individu lain dalam suatu jenis organisme. Adanya ayam yang bersifat kanibalisme ini merugikan peternak ayam karena ayam tersebut menyakiti ayam lain dan kadang mematuk telur sampai pecah dan menghisap sampai habis. Sifat kanibal juga dapat dijumpai di alam bebas. Peristiwa kanibalisme pada tumbuhan sampai sekarang belum dapat saya jumpai, jadi untuk ini saya ambil contoh pada hewan. Misalnya pada ayam yang bersaing mendapatkan makanan, mereka akan merebut makanan yang ada di sekitarnya dan akan saling mematuk atau menyakiti untuk berkompetisi dalam memperoleh makanannya. Kebiasaan mematuk itu dapat berkembang menjadi suatu sifat kanibalisme. Yang ketiga yaitu amensalisme. Amensalisme adalah hubungan antara dua jenis organisme yang satu menghambat atau merugikan yang lain, tetapi dirinya tidak mendapat pengaruh apa-apa dari kehadiran jenis organisme yang dihambat atau dirugikan. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian dari interaksi interspesifik. Interaksi interspesifik adalah hubungan antara organisme-organisme dalam populasi yang berbeda. Hubungan yang termasuk interspesifik antara lain parasitisme, predatorisme, mutualisme, dan komensalisme. Yang pertama yaitu simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah ketergantungan yang terjadi ketika pihak yang satu mendapatkan keuntungan namun merugikan pihak lainnya. Biasanya, simbiosis parasitisme melibatkan organisme parasit seperti kutu, cacing, jamur, bakteri, benalu, dan lain-lain. Contohnya pada manusia dan nyamuk.
Contoh lain simbiosis parasitisme pada tumbuhan yaitu tumbuhan tali putri atau kuskuta yang hidup menempel pada tanaman teh-tehan. Tali putri menyerap sari makanan dari tanaman inang karena dia tidak mampu menghasilkan makanannya sendiri, bahkan tali putri bersifat membunuh tumbuhan inangnya. Sebab lama-kelamaan tumbuhan inangnya akan mati. Yang kedua yaitu predatorisme. Predatorisme adalah interaksi antar organisme di mana yang satu memakan yang lain. Contohnya pada harimau dan rusa. Yang ketiga yaitu simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua organisme yang berbeda jenis, namun saling menguntungkan satu sama lain. Dalam hubungan ini, artinya kedua organisme sama-sama tidak ada yang dirugikan. Contohnya yaitu dalam simbiosis mutualisme antara bunga air mata pengantin dan lebah. Interaksi yang terjadi antara bunga air mata pengantin dan lebah di sini dapat dijelaskan. Hubungan antara keduanya saling menguntungkan karena lebah membutuhkan nektar sebagai makanan yang disediakan oleh bunga air mata pengantin. Dan sebaliknya, bunga juga membutuhkan lebah untuk membantu dalam proses penyerbukan. Yang terakhir yaitu simbiosis komensalisme adalah sebuah interaksi antara dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu organisme, sementara organisme lain tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Contohnya pada simbiosis komensalisme antara tumbuhan duduitan dengan pohon kelapa. Interaksi yang terjadi antara tumbuhan duduitan dan pohon kelapa merupakan hubungan yang satu untung, yang lain tidak dirugikan. Tumbuhan duduitan sebagai pihak yang diuntungkan karena dia mendapatkan tempat tinggal untuk merambat di pohon kelapa, tetapi dia tidak menyerap zat makanan dari pohon kelapa tersebut. Sebab tumbuhan duduitan itu bisa melakukan fotosintesis untuk memperoleh makanannya sendiri, sedangkan pohon kelapa tidak merasa dirugikan oleh tumbuhan duduitan tersebut. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti? Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Buat yang sudah menonton dari awal hingga akhir, boleh dong untuk di like, comment, and subscribe. Jangan lupa di share juga ya.